Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berada di tanggal 3 Dzulhijjah kalau tidak salah. Dan kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka sebelum saya masuk ke materi, maka saya ingin ingatkan kepada kita semua tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana orang melakukan amal saleh di hari-hari itu lebih baik dibanding hari-hari ini. Yang dimaksud hari ini adalah hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat radhiyallahu anhum kemudian bertanya, "Walal jihad fisabilillah?" Apakah termasuk jika dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, walal jihad. Tidak juga dibandingkan dengan jihad. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisyai'. Kecuali seorang laki-laki yang berangkat berjihad dengan membawa jiwa dan hartanya, lalu tidak ada yang kembali dari keduanya. Maksudnya hartanya habis dan nyawanya mati syahid. Kalau orang melakukan itu di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, barulah bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran bahwasanya hari-hari ini adalah hari-hari istimewa, di mana nilai amal solehnya tidak disebutkan berapa kali lipat, tetapi hanya disebutkan dengan pembanding, yaitu pembandingnya amal berupa jihad di jalan Allah. Kita tahu bahwasanya amal jihad di jalan Allah itu adalah disebut oleh hadis Nabi sebagai dzirwatu sanamil Islam, ya, sebagai puncak tertinggi dari amal ibadah di dalam Islam, yaitu ketika orang sudah sampai pada tingkat jihad di jalan Allah. Kenapa begitu? Karena di dalam jihad di jalan Allah, orang mengorbankan dua hal untuk Allah, mengorbankan nyawanya dan mengorbankan hartanya. Sedangkan kalau orang berkorban dengan kambingnya, itu hanya berkorban dengan hartanya. Itu pun gak semua. Rumahnya tidak ikut dikorbankan, pekerjaannya tidak ikut dikorbankan, ya, sehingga jelas amal ibadah bernama jihad di jalan Allah itu adalah amal ibadah yang paling tinggi. Oleh karena itu dijadikan pembanding. Bagaimana kalau orang berjihad di jalan Allah di hari lain dibanding amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka Rasulullah mengatakan tidak juga dibandingkan jihad. Artinya jihad dilakukan di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali orang yang berangkat berjihad dengan membawa nyawa dan hartanya dan tidak ada yang kembali dari keduanya.
nyawanya mati syahid dan hartanya habis di jalan Allah, maka barulah orang yang punya amal seperti itu di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dengan demikian, karena amal soleh yang disebut Nabi ini luas, maka kita bisa simpulkan begini: membaca Al-Quran di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih disukai dan lebih tinggi pahalanya dibanding jihad di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Demikian pula dengan sedekah, demikian pula dengan apapun amal soleh yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu para ulama memotivasi dengan sangat sungguh-sungguh, sangat serius agar kita memanfaatkan 10 hari pertama ini dengan semua pintu-pintu amal soleh yang kita bisa lakukan. Dari pintu sedekah, pintu sholat, pintu puasa. Bahkan para ulama membuat kesimpulan seperti Imam An-Nawawi bahwa puasa sunnah itu boleh dilakukan sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti tanggal 9 Dzulhijjah. Dasarnya apa? Dasarnya karena keumuman istilah amal soleh. Amal soleh termasuk di dalamnya adalah puasa sunnah, maka dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah, tidak harus hanya pada tanggal 9 Arafahnya, tetapi juga dari awal tanggal 1 untuk mendulang sebanyak-banyaknya amal soleh. Ini adalah sebagai satu semacam satu bonus, satu motivasi yang Allah berikan untuk kita agar kita mungkin yang sebelumnya kurang semangat dalam beramal, dengan dikasih iming-iming seperti ini maka kita menjadi lebih semangat beramal. Itulah cara Allah untuk menjaga keistiqomahan iman kita. Ini cara Allah untuk menasihati kita dan menjaga keistiqomahan iman dan takwa kita. Ada hari-hari dikasih kemuliaan, ada hari-hari dikasih pahala tinggi supaya kita termotivasi kembali. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, untuk pagi ini karena mengingat kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita untuk sementara tidak melanjutkan pembahasan syarah hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tetapi saya ingin kita mengambil pelajaran di balik siapa tokoh di balik amal-amal ibadah pada bulan Dzulhijjah ini. Tokoh utama di balik itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu siapakah Nabi Ibrahim itu? Nabi Ibrahim alaihissalam itu digambarkan oleh Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah sekalian, Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai tokoh sentral di dalam amal-amal ibadah pada bulan Dzulhijjah. Kita tahu amal ibadah pada bulan Dzulhijjah itu nomor 1 adalah ibadah haji itu sendiri. Dan ibadah haji tidak bisa dilepaskan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu apa? Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah atas perintah Allah bersama putranya Ismail alaihissalam. Lalu kemudian mengumumkan wa'adzin finnasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq, dan umumkan
kepada umat manusia untuk melakukan ibadah haji, maka mereka akan datang dengan jalan kaki, dan mereka akan datang pula dengan pakai kendaraan dari tempat-tempat yang jauh. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka bisa menyaksikan manfaat-manfaat yang Allah sediakan, manfaat-manfaat yang Allah sediakan untuk mereka, dan agar mereka bisa menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu hari-hari pelaksanaan ibadah haji. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rizki yang Allah berikan pada mereka berupa hewan-hewan ternak. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan ibadah haji itu beliau memang yang membangun Ka'bah, kemudian mengumumkan agar orang-orang datang ke situ untuk melaksanakan ibadah haji. Dan di dalam ibadah haji ada lagi, misalnya apa? Misalnya adalah sa'i, di mana sa'i itu ada kaitannya dengan keluarga beliau, yaitu Hajar dan putranya Ismail alaihissalam. Demikian pula dengan korban, baik untuk orang yang melaksanakan ibadah haji maupun kita yang tidak ikut melaksanakan ibadah haji. Kita diperintahkan atau disunnahkan untuk melakukan ibadah namanya kurban. Kurban pun ada kaitannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan menyembelih putranya, tetapi Allah kemudian ganti dengan seekor domba yang besar. Dari situ kemudian Allah mensyariatkan namanya kurban. Jamaah sekalian, kita kembali ke surat An-Nahl ayat 120 tentang penggambaran Al-Quran tentang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapakah Nabi Ibrahim itu? Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummatan. Nah, ciri pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ummatan. Surat An-Nahl ayat 120. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Apa arti umat? Jemaah sekalian, ada dua pengertian umat di sini. Yang pertama adalah bahwa umat itu adalah bentuk lain dari kosakata imam. Ummatun itu ada tasdidnya, ummah. Sedangkan imam itu memnya muncul terang dalam dua suara, imamun, ma pertama sama ma kedua. Nah, dua huruf ini kadang-kadang disatukan dengan tasydid, kadang-kadang dimunculkan dua-duanya. Nah, itulah bahasa Arab ya. Jadi tasydid itu sebetulnya adalah merangkap huruf yang sama dalam satu suara, maka menjadi ummah. Yang satu imamun, yang satu dimunculkan suaranya, yang satu dirangkap menjadi satu suara dengan tasydid. Oleh karena itu ummah dengan imam itu sebetulnya dari akar kata yang sama. Sehingga dari sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya makna pertama dari Ibrahim adalah ummatun, adalah Ibrahim itu adalah imamun. Ibrahim itu adalah seorang imam, panutan. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, kata hadis Nabi. Sesungguhnya posisi imam itu ditetapkan di dalam salat itu adalah untuk diikuti, liyutamma bihi, untuk diikuti. Maka ketika imamnya ruku', makmum kemudian ikut ruku', imamnya sujud, makmum ikut sujud, karena memang posisi imam itu Allah tetapkan adalah untuk diikuti. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang ummah, seorang imam. Untuk apa? Untuk diikuti oleh siapa? Oleh orang-orang sesudahnya. Lalu makna yang kedua adalah Nabi Ibrahim itu memang seorang ummah. Dalam pengertian apa?
yaitu bahwa Nabi Ibrahim telah membangun sesuatu di mana yang beliau lakukan itu hanya mampu dilakukan oleh sebuah umat. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim itu adalah semestinya dilakukan oleh sebuah umat. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi simbolik, ya, meskipun beliau sendirian tetapi bisa melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh umat. Apa diantaranya? Di antaranya jamaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan pekerjaan yang luar biasa hebat, yaitu meruntuhkan bangunan pikiran dan keyakinan syirik pada sebuah kerajaan yang sangat kuat pada zamannya, yaitu kerajaan siapa? Namrud. Itu kan pekerjaan kolektif harusnya kan, bukan pekerjaan satu orang. Ya, meruntuhkan bangunan pikiran dan keyakinan syirik pada sebuah negara. Ini berat sekali. Pekerjaan itu mestinya pekerjaan umat. Nah, maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengawalinya dengan mengajak orang menentukan standar ketuhanan. Standar Tuhan itu apa? Standar untuk diakui sebagai Tuhan adalah dia haruslah kuat, dia haruslah selalu ada, tidak boleh siangnya ada, malamnya nggak ada seperti matahari, atau malamnya ada tapi siangnya nggak ada seperti bulan. Makanya dalam ayat-ayat yang menjelaskan itu kan, ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, hadza rabbi, ini adalah Tuhanku, oh ternyata tenggelam. Matahari juga begitu, oh ini lebih besar, ini Tuhanku, ternyata tenggelam juga. Maka Nabi Ibrahim kemudian membuat rumus untuk didialogkan dengan umatnya, dengan kaumnya. Yuk kita rumuskan dulu, sosok Tuhan itu seperti apa sih syaratnya. Nah, syarat yang ditawarkan Nabi Ibrahim tidak bisa mereka tolak, yaitu syarat Tuhan adalah harus selalu ada. Yang kedua, harus maha kuasa. Nah, di antaranya itu dibuktikan ketika Nabi Ibrahim dialog dengan Raja Namrud. Robku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Apa kata Namrud? Aku bisa kok menghidupkan dan mematikan. Apa dia buktikan? Ada bawa pengawalnya suruh bawa orang lalu kemudian dibunuh sama Namrud. Ini saya bisa mematikan. Enggak kurang akal Nabi Ibrahim kemudian membalas, sesungguhnya Rabbku adalah yang menerbitkan matahari dari arah timur dan menenggelamkannya di arah barat. Kalau memang kamu Tuhan, lakukan kebalikannya. Nah, di situ Namrud tidak bisa meladeni, adu logika dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya syarat Tuhan itu ditentukan oleh Nabi Ibrahim dengan cara dialog. Masuk akalkah kok Tuhan tidak bisa mengalihkan tempat terbitnya matahari? Berarti dia bukan Tuhan. Tuhan itu haruslah yang kuat, yang bisa mengendalikan matahari, yang bisa menghidupkan, mematikan. Dia selalu ada. Pada akhirnya standar itu mau tidak mau diikuti oleh kaumnya. Ini pekerjaan besar, Pak. Pekerjaan membuat standar siapakah Tuhan itu. Meskipun kemudian standar tentang siapakah Tuhan itu kemudian mengalami lagi perusakan-perusakan, sampai seperti misalnya dengan munculnya ajaran sosok tiga Tuhan. Tiga Tuhan dalam satu sosok, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Itu kemudian standar Tuhan itu rusak lagi. Tuhan itu harusnya nggak begitu, tapi kemudian rusak lagi. Demikian pula pada zaman jahiliyah, standar tentang Tuhan itu rusak lagi. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam adalah menetapkan standar siapakah yang boleh dijadikan sebagai Tuhan.
Itu standarisasinya itu dari siapa? Dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pekerjaan berat, Pak. Karena harus apa? Harus meruntuhkan itu pada sebuah negara. Maka pekerjaan besar ini memang seharusnya adalah pekerjaan sebuah umat. Ya, dikerjakan oleh banyak sekali orang, tetapi Nabi Ibrahim melakukannya sendirian, tanpa ada lembaga yang menolongnya, tanpa ada negara yang membackupnya, tidak ada kekuatan politik yang mendukungnya. Belum melakukannya seorang diri, hanya didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sisi pertama adalah sisi meruntuhkan bangunan pikiran dan keyakinan syirik pada sebuah negara. Kalau cuma meruntuhkan bangunan syirik pada pikiran dan keyakinan di hati manusia, nah itu kita juga bisa, ya. Dialog satu lawan satu, itu kita meruntuhkan apa? Meruntuhkan pikiran dan keyakinan syirik yang ada pada individu-individu, dan itu dilakukan Nabi Ibrahim juga, dilakukan Nabi Ibrahim juga ketika dialog dengan siapa? Dengan ayahnya sendiri, yaitu Azar, ketika menciptakan ketika Azar profesinya adalah tukang bikin patung. Jadi Nabi Ibrahim melakukannya terhadap individu, juga melakukannya, meruntuhkan itu terhadap pikiran dan keyakinan syirik pada sebuah negara, juga Nabi Ibrahim melakukannya, dan tanpa dukungan siapapun. Sampai kemudian Nabi Ibrahim terakhirnya adalah menghancurkan berhala-berhala yang disembah dengan menyisakan satu. Maka kemudian orang-orang mendatangkan Nabi Ibrahim, waktu itu beliau masih muda, ya. Nabi Ibrahim didatangkan dan diadili. Apakah kamu pelakunya, wahai Ibrahim? Karena yang punya pikiran yang berpotensi berlanjut menghancurkan itu cuma kamu. Jadi yang dihakimi Nabi Ibrahim itu apa? Dihakimi pikirannya. Karena apa? Di negara ini yang punya pikiran mengkritik berhala itu cuma kamu, nggak mungkin ada pelaku lain. Jadi cuma apa? Sama juga zaman sekarang. Kalau orang isi ceramahnya begitu, itu pasti nanti itu menghakimi apa? Menghakimi pikiran. Kalau orang punya pikiran begitu, sekarang itu misalnya istilahnya khilafah, ya. Kalau orang punya pikiran khilafah itu pasti nanti begini. Sama dengan Nabi Ibrahim zaman itu. Ada berhala hancur, ternyata masyarakat tahu satu-satunya sosok yang punya pikiran mengkritik berhala itu cuma Ibrahim. Maka kemudian didatangkan tanpa bukti dan tanpa saksi. Kenapa? Zaman itu belum ada teknologi sidik jari, belum ada CCTV. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam beralibi, tanyakan kepada berhala yang paling besar. Dia sebagai saksi peristiwa itu, kenapa tanyanya ke saya? Maka kemudian mereka kemudian merasa telah berbuat zalim dengan mendatangkan Ibrahim sebagai tersangka, karena memang tidak cukup bukti dan tidak ada saksi. Tetapi tetap dilanjutkan pengadilan itu meskipun tidak ada bukti dan tidak ada saksi. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan kesempatan itu untuk memukul dengan pukulan paling keras yang mematikan. Pukulan apa? Pukulan berupa argumen. Kalau memang berhala yang besar itu tidak bisa menjelaskan siapa pelakunya, bagaimana mungkin itu Anda jadikan sebagai sesembahan? Anda menggantungkan harapan Anda ke situ. Wong nanya siapa pelakunya saja nggak bisa, kok harapan Anda gantungkan ke dia? Banyak masalah Anda sandarkan kepada dia.
Ini buktinya ketemu masalah disandarkan ke dia nggak bisa bicara, kan gitu ya. Maka bangunan pikiran dan keyakinan itu runtuh, tetapi dendamnya muncul, berganti dengan dendam. Yaitu apa? Nabi Ibrahim kemudian dihukum dengan dilemparkan ke api. Disitulah kekuasaan Allah hadir, yaitu dengan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah jamaah sekalian, Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala, ini catatan pentingnya, itu tidak melakukan itu dalam konteks kekerasan dan kebrutalan. Seandainya Nabi Ibrahim melakukan itu dalam konteks kekerasan dan kebrutalan, tentulah tidak disisakan satupun. Kalau murni niatnya hanyalah untuk menghancurkan. Tetapi Nabi Ibrahim melakukan itu hanya sebagai satu prolog, sebagai satu ya, seperti orang bermain logika itu kan ada namanya premis, muqaddimah, untuk kemudian ada kesimpulan sesudah ada premis. Nabi Ibrahim melakukan itu adalah sebagai sebuah premis. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa berhala itu adalah sosok yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan menyisakan satu, berarti Nabi Ibrahim melakukannya bukan dalam konteks kebrutalan atau kekerasan, tetapi melakukannya adalah dengan niat inti, niat utama adalah untuk menunjukkan di hadapan mata publik bahwasanya tindakan, pikiran dan keyakinan mereka itu tidak memiliki argumen yang kuat. Itu hanya pikiran dan keyakinan hasil ilusi dan imajinasi yang tidak kuat. Nah itu yang dilakukan Nabi Ibrahim pertama adalah apa? Menghancurkan, meruntuhkan pikiran, bangunan pikiran dan keyakinan syirik, baik pada individu, pada sosial maupun pada negara. Padahal manusia itu, organisasi tertinggi yang dikenal manusia adalah negara. Maka Nabi Ibrahim melakukan di 3 tahap itu, menghancurkan dan meruntuhkan bangunan pikiran dan keyakinan syirik pada individu, pada masyarakat dan pada negara. Karena memang organisasi tertinggi yang dikenal manusia adalah organisasi bernama negara. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan satu lagi, satu sisi menghancurkan, satu sisi apa? Membangun. Yang dibangun apa? Yang dibangun adalah pondasi tauhid di tempat yang sepi, yang tidak dilirik oleh peradaban manusia. Ketika pertama kali Nabi Ibrahim datang ke situ, lembah itu disebut dengan lembah Bakkah. Karena orang yang ke situ pasti baka. Baka itu artinya menangis. Orang kalau datang ke situ pasti menangis. Menangis karena apa? Karena kering, tidak ada air, tidak ada makanan, pasti menangis orang ke situ. Tempat yang tidak dilirik oleh peradaban manusia. Kenapa? Tidak ada potensi ekonomi di situ. Tidak ada penduduk di situ untuk mencari, kalau zaman sekarang mencari follower, ya, mencari subscriber. Mencari subscriber kok di situ nggak ada orang. Potensi ekonomi nggak ada, potensi hasil bumi nggak ada, potensi air nggak ada. Maka peradaban dunia tidak ada yang melirik. Membangun sesuatu di tempat yang paling sepi, paling terpencil, paling susah. Dan itu dengan menggunakan anak dan istrinya sendiri. Kurang apa coba pengorbanannya? Dalam membangun itu dengan melakukannya bersama istri dan anak tersayangnya sendiri, bukan dengan menggaji orang. Bukan dengan menggaji orang, tapi apa? Dengan anak dan istrinya sendiri. Nabi Ibrahimnya kembali ke Palestina. Masya Allah, itu luar biasa ya. Maka kemudian bersama Nabi Ismail alaihissalam Allah perintahkan untuk membangun Ka'bah di situ. Sampai kemudian datang era Nabi Muhammad alaihissalam,
bangunan yang dirintis oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu tinggal dilanjutkan. Dan sekarang lihat tayangan di televisi, hasil akhirnya itu Masya Allah. Kalau kita lihat tayangan dari jauh itu Pak, ketika orang berkerumun, untuk berebut mencium Hajar Aswad, lalu kemudian orang tawaf, itu luar biasa kita kalau melihat sekarang ya. Kalau kita melihat sekarang itu luar biasa. Sesuatu yang awalnya ribuan tahun yang lalu dibangun di tempat yang sangat sepi, tetapi sekarang menjadi tempat yang sangat ramai. Bahkan hotelnya luar biasa tinggi. Kita mencari buah apa saja ada di situ. Nah, jadi Nabi Ibrahim melakukan dua hal yang Nabi Ibrahim melakukan dua pekerjaan besar yang hanya bisa dilakukan oleh umat. Pekerjaan pertama apa? Meruntuhkan bangunan pikiran dan keyakinan. Dan yang kedua, membangun mulai dari rintisan yang paling awal di tempat yang paling tidak dilirik oleh peradaban manusia. Dan memang benar, jamaah sekalian, apa perbedaan tempat tumbuhnya Islam di Mekah dengan tempat tumbuhnya Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Artinya meskipun Nabi Isa itu bukan menyebarkan Nasrani, tetapi kan itu awalnya adalah ajaran beliau, tetapi kemudian mengalami distorsi-distorsi, jadilah Nasrani seperti sekarang. Artinya begini, Allah menurunkan Injil, Allah menurunkan Al-Quran di dua tempat yang berbeda. Lihat keadaannya. Ketika Allah menurunkan syariatnya Injil di tempat Nabi Isa tumbuh hidup, yaitu di Palestina, apa yang terjadi jemaah sekalian? Palestina itu tempat yang subur, bukan tempat yang tidak dilirik oleh peradaban manusia. Itu tempat memang ramai, tanahnya subur segala macam. Sehingga apa? Tempat itu dikuasai oleh Romawi. Jadi Palestina itu dikendalikan oleh Romawi, di bawah hegemoni Romawi. Maka ketika Allah SWT menurunkan syariatnya di tempat seperti itu, maka peradaban Romawi mencoba mengkerdilkan dan membelokkan seperti keinginan Romawi. Bahkan Nabi Isa-nya sendiri menjadi korban apa? Korban konspirasi pembunuhan. Meskipun kemudian Allah angkat. Karena memang Nabi Isa alaihissalam berada di tempat yang sangat diperebutkan oleh peradaban manusia, sehingga semua kekuatan itu di situ saling beradu. Sedangkan tempat turunnya Al-Quran di Mekah itu adalah tempat yang sepi, hanya dikuasai oleh suku, yaitu Quraisy. Levelnya itu level kecil, level kekuasaannya itu kecil, hanya level suku. Bukan sebuah imperium besar seperti Romawi, bukan sebuah imperium besar seperti Persia. Maka Nabi Muhammad dengan izin Allah dalam batas-batas yang mungkin untuk menaklukkan kekuatan yang kecil itu, yaitu kekuatan dalam level Jazirah Arab, bukan kekuatan raksasa seperti Romawi atau Persia. Maka setelah kemudian tumbuh dan menguasai Jazirah Arab, jumlah pasukannya sudah mulai makin besar, maka kemudian bisa menaklukkan Romawi dan Persia. Kenapa? Tumbuhnya di tengah, bukan di tempat yang diperebutkan oleh Romawi dan Persia. Itu adalah perencanaan Allah. Ini adalah planningnya Allah yang luar biasa kalau kita pelajari jemaah sekalian. Nah, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun itu.
Makanya tadi saya bilang bahwasanya inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim adalah umat, maknanya dua. Pertama adalah Nabi Ibrahim adalah panutan untuk nabi-nabi sesudahnya, maka disebut dengan Abul Anbiya. Panutan dalam hampir seluruh hal, kecuali satu poin saja, yaitu ketika memintakan ampun untuk bapaknya yang musyrik. Itu saja nggak boleh ditiru dari Ibrahim alaihissalam. Ya. Karena kemudian muncul turun ayat pada zaman Nabi Muhammad, makana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabun nar. Tidaklah boleh bagi nabi maupun orang-orang beriman untuk memintakan ampun orang musyrik meskipun dia itu kerabat, sesudah dipastikan dia penghuni neraka. Dipastikan maksudnya apa? Meninggal dalam keadaan syirik. Nah, hampir semua hal itu kita disuruh meniru Nabi Ibrahim alaihissalam, kecuali dalam satu hal, yaitu apa? Dalam hal Nabi Ibrahim masih memintakan ampun untuk orang tuanya yang musyrik. Bagian itu tidak boleh ditiru. Itu pun sebetulnya karena janji Nabi Ibrahim yang sudah kadung berjanji akan memintakan ampun kepada ayahnya meskipun ayahnya belum mau menerima hidayah. Karena kadung janji maka kemudian Nabi Ibrahim melakukannya. Tapi itu kemudian dilarang untuk diikuti. Jamaah sekalian, kemudian yang kedua, ciri yang kedua, habis waktunya. Ciri yang kedua, qanitan lillahi. Apa artinya qanitan lillahi? Qanitan, maka kemudian ada istilah namanya qunut. Qanitan itu adalah khasyian, khadi'an, yaitu tunduk kepada Allah. Tingkat ketundukan Nabi Ibrahim kepada Allah itu enggak ada duanya. Ya, enggak ada duanya. Bagaimana mungkin disuruh nyembelih anaknya kok nurut? Itu siapa coba orangnya yang bisa menandingi itu? Tingkat ketundukannya itu memang benar-benar sudah nggak pakai lagi akal, sudah nggak pakai lagi perasaan. Tingkat ketundukannya itu mungkin orang sekarang bilang gila. Tingkat ketundukannya itu udah levelnya level gila. Karena apa? Benar-benar sudah nggak masuk akal. Masa mimpi nyembelih putranya sendiri itu dilaksanakan dengan begitu entengnya? Udah gitu tidak melakukannya dalam keadaan anaknya sedang tertidur. Kan itu lebih rumit lagi, Pak. Kan Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Harusnya apa? Melaksanakan itu. Anaknya sedang tidur disembelih, selesai kan? Kenapa ngomongnya baik-baik? Aku dapat perintah nyembelih kamu, gimana? Kan gitu ya. Ini kan makin sulit itu pelaksanaannya. Ini memang dua sosok ini luar biasa, Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail juga tidak membalik. Nah, kalau misalnya kita mungkin akan membalik begini. Kenapa kok saya jadi objek, Pak? Kan Bapak lebih tua. Gimana kalau saya yang nyembelih aja? Itu nggak ada apa? Nggak ada pikiran itu pada Nabi Ismail. Jadi objek ya nurut jadi objek. Nabi Ibrahim jadi pelaku ya jadi pelaku. Kalau zaman Covid kemarin kan ada pasien yang sudah berumur tua yang potensi sembuhnya kecil, lalu kemudian ada antrian yang masih muda, itu diutamakan yang mana, Pak? Diutamakan yang masih muda. Kenapa? Masa depannya masih panjang, yang tua-tua biarin, nggak dikasih bed. Itu dalam kasus yang darurat. Itu yang sudah umurnya lebih tua, yang memang sudah dekat secara hukum alam dengan ajal, itu di nomor 2-kan dalam mengisi bed rumah sakit itu. Karena harapan hidupnya untuk masa depan itu pendek, sedangkan yang lebih muda itu harapannya lebih panjang. Nah, Nabi Ibrahim nggak membalik itu. Ya Allah, gimana kalau dibalik aja? Saya kan nunggu anak saya itu bertahun-tahun sampai tua. Hampir putus asa untuk punya anak. Lah ini sudah punya anak kok malah
diperintahkan disembelih, gantian sajalah, mending saya yang disembelih anak saya. Nabi Ibrahim tidak punya pikiran itu, Nabi Ismail juga tidak punya pikiran itu. Maka benarlah ayat ini mengatakan Ibrahim itu adalah qanitan lillahi, tunduknya kepada Allah itu Masya Allah, nggak ada duanya. Ini teladan lagi sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga apa? Hanifan. Apa itu hanifan? Hanifan itu artinya adalah adamul mail ila syirki, tidak punya kecondongan untuk menduakan Allah. Kecondongan saja nggak punya, tidak punya kecondongan, tidak punya pikiran untuk menduakan Allah. Itu benar-benar lurus orangnya. Ibaratnya ginilah, hanif itu kayak gini Pak, orang kerja dan pernah dibantu oleh pemilik perusahaan itu ketika dia kesulitan segala macam, ngelamar ke sana kemari, nggak ada yang nerima karena memang kualifikasinya kurang misalnya, sama perusahaan itu diterima, bukan semata-mata karena kebutuhan terhadap SDM, tetapi karena dia ingin menolong, kasihan ke sana kemari ngelamar nggak ada yang nerima. Itu kan ada hutang budi. Ketika di luaran sana tidak ada yang nerima, dia diterima di situ. Sampailah karirnya kemudian menanjak. Akhirnya apa? Karena dia ini orangnya, karirnya bagus, perusahaan lain pengen apa? Apa istilahnya itu Pak? Pengen meng-hire apa namanya? Merebut ya. Merebut SDM yang potensial ini untuk menjadi karyawan dia. Dengan iming-iming gaji lebih besar, pasti ya. Kalau nggak lebih besar ngapain pindah kan gitu ya. 2 kali lipat, bahkan mungkin 3 kali lipat. Tapi dia nggak, saya setia dengan perusahaan ini karena saya punya hutang budi. Dulu saya ketika saya kesana kemari nggak ada yang nerima, saya diterima di sini. Itu namanya hanif. Tidak punya kecondongan untuk berkhianat, tidak punya kecondongan untuk menduakan. Dia fokus benar-benar setia kepada Allah. Itu hanifan. Jamaah sekalian, Nabi Ibrahim itu orang yang luar biasa, tidak punya kecondongan sedikit pun untuk tidak setia kepada Allah, untuk menduakan Allah, untuk mempertanyakan apapun keputusan Allah. Benar-benar lurus orangnya, apa adanya. Kalau dibilang jangan ya jangan, dibilang maksiat ya udah tinggalkan, perintahkan ya udah jalan. Jadi simple gitu hidupnya, itu simple, nggak banyak apa, nggak ini nanti bagaimana kalau begini, kalau nanti bagaimana, nggak. Beliau itu simple, perintahnya Allah apa laksanakan, nggak ada pikiran untuk ya. Itu namanya hanif, orang yang lurus. Kemudian yang keempat adalah walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik, menduakan Allah. Jamaah sekalian, ayat ini menarik, menyebut bahwa Ibrahim itu tidak termasuk golongan musyrik, orang yang menyekutukan Allah, tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Kenapa ayat ini tidak bilang Ibrahim tidak menyekutukan Allah, tetapi bilang tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah? Kenapa? Karena tidak termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah itu lebih tinggi nilainya dibanding sekedar tidak melakukan syirik. Mungkin orang tidak melakukan syirik, tapi bisa jadi dia punya relasi, punya pertemanan yang baik dengan orang musyrik. Nah ini kadang-kadang penyakitnya begitu Pak. Ada orang yang tidak melakukan LGBT, tetapi dia tidak mau menyalahkan LGBT. Ini berarti apa? Memang dia tidak melakukan, tetapi hatinya masih punya kecondongan, berpihak. Nabi Ibrahim tidak melakukan syirik dan tidak punya kecondongan bersama-sama orang musyrik. Berarti apa?
kalimatnya lebih tinggi daripada sekedar tidak melakukan perbuatan syirik. LGBT begitu, tidak melakukan LGBT dan tidak membenarkan perilaku LGBT. Nah, sekarang banyak penyakitnya apa? Memang dia tidak melakukan perbuatan LGBT tetapi tidak mau menyalahkan bahwa itu adalah perbuatan salah. Ini adalah pilihan pribadi, kita hormati. Nah, ini berarti apa, Pak? Memang dia tidak melakukan LGBT tetapi dia punya hubungan batin, kecondongan dengan pelaku LGBT. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam disebut walam yaku minal musyrikin, tidak termasuk di dalam golongan orang-orang musyrik. Artinya apa? Yang dihilangkan dua hal. Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan syirik. Yang kedua, Nabi Ibrahim tidak punya kecondongan apapun, hubungan batin apapun, kedekatan-kedekatan apapun, dukungan-dukungan apapun terhadap mereka-mereka yang melakukan syirik. Posisi Nabi Ibrahim terlalu jelas, yaitu apa? Dia mengambil posisi yang sangat tegas. Saya mengkritik berhala itu, karena berhala itu logikanya tidak masuk di dalam konsep tauhid saya. Tuhan itu tidak boleh begitu, misalnya begitu. Jadi posisinya itu jelas, tidak punya kecondongan. Misalnya orang bertanya, sebetulnya dia itu pro apa enggak sih? Masih dipertanyakan, tapi posisinya itu jelas. Nah, kita itu begitu. Kita itu memilih Islam dan posisi kita harus jelas, pro Islam. Jangan kemudian kita ngambil Islam tapi posisinya itu enggak jelas. Dia sebetulnya pro Islam enggak sih? Ya tergantung sih. Kalau menjelang pilkada, pilpres kelihatannya pro, tapi sesudah itu berarti apa? Ini berarti dia mengambil Islam tetapi tidak jelas. Pro-nya kepada Islam itu enggak jelas. Demikian pula dengan kita tidak melakukan syirik. Maka jangan kemudian orang masih bertanya, dia sebetulnya masih pro syirik enggak sih? Orang masih bingung jawabnya. Itu harus jelas. Maka Nabi Ibrahim itu ditegaskan di dalam ayat ini, Nabi Ibrahim itu posisinya terlalu jelas. Beliau adalah orang yang mengusung tauhid dan posisinya jelas anti kepada syirik. Itu harus jelas. Ini adalah teladan kita Nabi Ibrahim alaihissalam yang pada bulan ini, bulan Dzulhijjah, banyak amal-amal ibadah ada kaitannya sama beliau sebagai apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Maka mari kita teladani Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, ibundanya Hajar dan seterusnya, kan mereka adalah keluarga yang luar biasa. Bahkan kita selalu doakan di dalam salat kita, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau memberikan salawat kepada Ibrahim dan kepada keluarganya Ibrahim. Jadi memang Allah ingatkan untuk selalu meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kajian spesial kita pada pagi ini, spesial menyambut bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan waktu kita dengan memaksimalkan pintu-pintu kebaikan untuk menambah pahala yang kita jadikan tabungan di akhirat nanti. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Apakah perlu ada tanya jawab atau kita tutup? Baik, karena sudah cukup siang, sampai di sini, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان